maksudnya di program di sudah sekarang ini semester di dari kita tetap di sini juga saya wawancara tentang parenting di sini. Sebelumnya saya berkali kamu saja jadi bagaimana ada sekarang studi apa di sekolah masalah sudah menerapkan kalau program parenting sudah ada komite itu termasuk parenting ya. Tidak Kakasa sudah menjalankan program parenting di mana nantinya orang tua itu kita bentuk menjadi sebuah organisasi komite yang ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada bendaharanya. Dan guna kita bangun organisasi itu supaya nanti bisa kita rapat atau nanti ada kayak memberi info-info, nanti kita umumkan dulu, jadi orang tua nanti berdiskusi dulu. Terus apakah ada program parenting di ada program parentingnya, mungkin kita melakukan ini program masak-masak bareng, makan bareng gitu. Bersama orang tua. Nanti kita sambutkan dengan puncak topiknya, misalnya makanan sehat ya, kebutuhan dulu. Nanti kita minta bantu ke murid untuk menyediakan misalnya jeruk setengah kilo, nanti sama-sama nanti di sekolah. Apa saja program parenting yang sudah dijalankan di sekolah ini? Mungkin programnya baru dijalankan baru satu itu ya, baru akan sama tapi ada jalan-jalannya mungkin tapi belum terjadi baru. Terus bagaimana mungkin cara menjalankannya adalah dengan konfirmasi ya, di grup di WA melalui informasi dari ketuanya, nanti ketuanya menghubungi orang tua yang kenalin, atau nanti kalau ada yang bertanya nanti bisa langsung datang ke sekolah. Nah program itu mungkin berjalannya terus dengan bantuan banyak dari bantuan ketuanya, bantuan dari misalnya dari sekolah juga ada. Terus bagaimana sih apa tantangan kakak dalam menghadapi program ini? Tantangannya banyak ya, orang tua murid yang kadang ada program, kadang ada pemikiran kita kan nggak sama, kadang ada kesibukannya masing-masing, kadang ada wali murid itu yang nggak ada waktunya untuk melakukan kegiatan program ini gitu. Nah jadi kalau nggak ada waktu dia hanya meluangkan misalnya sumbangan atau apa gitu ya. Jadi itu berkurang orang kan nggak seru, nggak bijak. Rame-rame itu yang seru, mungkin itu sibuk kerja ya. Terus apa solusi penyandang kependidikan solusinya mungkin harus diskusi lagi tentang waktu, tentang jam dari jauh-jauh hari, biar nanti orang tua wali murid di sini bisa mengatur waktunya, meluangkan waktunya, biar nggak buru-buru nanti atau deadline-nya gimana ini nggak bisa, kita harus hamil beberapa minggu dulu, nanti orang tuanya cuti dulu atau gimana bisa untuk menjalankan program ini. Terus apakah program parenting itu berpengaruh pada konsep pendidikan berbasis di keluarga? Sangat berpengaruh, karena kan kalau parenting itu termasuk asuh ya, dimana ya pola asuh, pola keluarga kan tentang keluarga ya, jadi sangat berpengaruh bagi kakak, karena jalan suatu tidaknya program sekolah itu juga tergantung oleh orang tua, keluarganya kan. Percuma kan kita udah berusaha tapi orang tuanya nggak gubris, nggak cuek-cuek aja, itu bakalan nggak berjalan programnya gitu. Menurut kakak apa tujuan program pada pendidikan berbasis keluarga ini? Mungkin tujuannya supaya nanti apa yang dapat kakak sampaikan di sekolah juga tersalurkan di rumah. Misalnya di sekolah beda, nanti di rumah beda lagi, enggak gitu. Jadi misalnya kita mengajarkan di sekolah ada sikap-sikap sopan dan santunnya, nanti di rapat kita bahas juga seperti ini. Kalau di sekolah kita punya aturan, di rumah kita punya aturan juga. Nah jadi kita berusaha untuk harus dikonkretkan ya, apanya tadi peraturan ini, biar nanti bisa jalan. Terakhir Kak, bagaimana cara Kakak merancang program parenting ini di TK Asmasa ini dengan berbasis keluarga?
Mungkin kakak nanti caranya merancangnya ada kelas sekolah, juga nanti sama ada orang tua, kita diskusikan juga sama orang tua bagaimana, karena latar belakang keluarga ini kan berbeda-beda. Nah coba nanti kita ambil apa tuh namanya permasalahan yang ada, misalnya nanti kalau dari segi waktu atau dari segi ekonomi kan banyak ya tantangan dari sekarang ya. Nah nanti mungkin kakak rancang dulu sama kepala sekolah, sama ada salah satu perwakilan dari orang tuanya, atau bisa nanti kita lihat dari pekerjaan pembangun keluarganya. Kan kita punya ini kakak, nah kita lihat apakah orang tuanya itu banyak yang kerja atau yang ibu rumah tangga aja. Berarti perlu ya Kak, kolaborasi antara guru dan orang tua. Sangat perlu, apalagi di usia dini ini gitu. Sangat perlu. Ya paling ini kan kayak fondasi ya, apa namanya parenting ini sangat penting di sekolah dan di rumah juga penting, beda walaupun beda ya, tapi kita berusaha untuk menyatukan tujuannya sampai anak ini benar-benar paham gitu. Karena percuma kalau di sekolah lain, di rumah lain juga ya. Bagaimana kayak cara Kakak, kayak di rumah dia lain Kak, di sekolah lain Kak, kayak orang tuanya anak saya nggak bisa benar-benar orang tua saya ini jadi kamu itu, sedangkan kayak di sekolah kamu mewajibkan kayak kamu harus bisa kayak gitu ya, sedangkan di rumahnya kan anak itu kayak manja ya, sikap mandiri tadi ya. Nah mungkin kakak lihat dulu bagaimana, kan kalau awal-awal kita nggak bisa ya langsung minta anak itu seperti apa. Nah kita lihat dulu, kita deketin bagaimana dia kita tanya tentang keluarganya, kamu berapa keluarga gitu, makanya sih juga gitu, terus apa sih kayak kamu lakukan di rumah gitu. Dan setelah dengar curhat dari anak, baru kakaknya bertanya sama orang tuanya. Nanti kalau misalnya orang tuanya bagaimana tanggapannya kan beda. Orang tua kan nggak mau ini, bukan nggak mau sih, kayak orang tua itu pasti membela anaknya, dan pasti itu terjadi. Dia nggak mau kan di rumah misalnya anak saya kenapa Miss di sini kok bisa ribut gitu. Kan anak-anak beda ya, apalagi bertemu dengan teman seusianya gitu. Jadi perlu sekali antara guru dan orang tua itu. Bahkan kakak bilang segini sama wali murid ya, kalau ada apa-apa tolong hubungin Miss, karena kita mengadakan tanya jawab selama dalam 1 minggu itu boleh. Mau nanya perkembangan anaknya bagaimana, boleh sama bisa bilang langsung. Jadi kita tidak menjadwalkan, kecuali menjadwalkan rapat ya besar-besaran, itu baru kita jadwalkan. Tapi kalau misalnya untuk perkembangan anak, parenting itu kakak wajibkan dalam 1 minggu itu pasti yang ada kakak hubungi orang tuanya, atau boleh bertanya langsung di kelas gitu. Kalau tanya di sini. Berarti kalau ada kayak kakak kan di sekolah kayak kakak ada yang masing-masing itu kan sebenarnya itu tentang kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh datang ya sama kamu. Nah terus di rumah kan dia lain sama orang tuanya kan, kayak dia misalnya dia punya adik kan, terus dia sama adiknya dia sering berantem. Terus kalau misalkan dia di sekolah dia juga terus berantem, terus kakak bilang lah misal ini kamu kalau boleh berantem ya adik di sini. Terus kalau nantinya di sekolah di rumahnya misalnya kakak bilang anaknya sama orangnya ini sering berantem loh di sekolah, tapi di rumah ada dan terlibat. Terus kakak bilang lah sama orang tua itu terus kayak menerima nggak orang tuanya? Kalau soal itu ya orang tuanya nggak menerima, dia mau bertanya dulu sama anaknya. Kan ini nggak selamanya anak kecil itu nggak bohong. Dia kalau udah sama mamanya pasti dia ngaku. Beda kalau anak di orang tua di rumah itu sama di sekolah beda, karena dia menganggap di sekolah ini tempat bermainnya. Dia nggak akan beda. Kalau di rumah dia takut sama mamanya, nggak mau belajar aja sama mamanya, mungkin bosan lah inilah. Tapi kalau di sekolah, apalagi ketemu sama teman sebayanya, itu akan muncullah tadi perkembangan dia itu. Karena di rumah dia main sama siapa lah, ada mungkin sama adiknya, ilmu teman itu nggak kesambung kan, nggak ini. Kalau di sekolah kan dia sama besar itu. Nah jadi itu orang tuanya mau bertanya. Jadi dia tanya dulu sama anaknya, nanti itu yang bikin begitu itu suatu tantangan juga kerja. Gimana caranya nanti, kadang ada orang tuanya nggak terima, kadang ada dia terima. Nah caranya adalah mungkin kalau di rumah kakak juga bilang ke mamanya, kadang mamanya ini aja begini, kalau kamu dipukul sama teman kamu balas ya. Nah itu yang kakak nggak suka gitu, dia terbawa di sini gitu. Jadi adalah suatu kesusahan bagi kakak, tapi insya Allah akan berusaha
bilang. Kalau di sekolah beda. Kalau di sekolah orang tuanya bisa bilang harus ikut aturan bisa bilang, karena di sekolah kita punya aturan gitu. Teman-teman akan takut bermain jika kamu kasar gitu. Jadi kalau dia ditegasin nggak boleh ini ya, kalau ini nanti bintangnya bisa hapus ya. Nah, jadi dari sana dia bisa membangun, oh gitu ya Miss gitu. Kalau di rumah kamu boleh bebas ngapain aja gitu, tapi jangan pernah di sekolah dibawa kasarnya, jahilnya, karena kita udah sekolah, kita udah pintar gitu. Jadi karena Miss Nabila untuk meraihnya, biar dia merasa yakin juga dengan diri sendiri, dan dia pede juga dengan diri sendiri. Pasti ada salah-salah. Iya benar. Ya baik, oke. Itu yang kami Iya. terima kasih. Terima kasih.